aki-aki punya cucu namanya Israel, lagi sekarat itu aki-aki, cucunya mau nengokin, nah dicolek kok Israel mau nyampe, tambah gemer kan, masih nama yang bener. Tapi kita kan biasanya orang Bekasi mah namanya ciri khas semuanya ada. Orang Betawi namanya itu ada ciri khasnya, Pak. Biasanya pada mangap ujungnya. Bener, Rodia, Romela, Marfu'ah, mangap semua tuh. Orang Betawi. Ada yang monyong lagi ujungnya, Jahro, Asmaro, Sapuro, ada. Iya. Ada yang nyengir, nih, Pasmuri, Bagaimana aku dikurangi? Cakep. Ustaz, anak saya kasih nama dari nama-nama Al-Quran, bagaimana? Boleh, lihat dulu artinya. Jangan sembarangan yang menjadi Quran. Namanya anak perempuan Siti Khonas. Khonas itu artinya bab setan perempuan. Akhirnya tuh bocah gedenya untung aja mau wadon melanang. Kasih nama yang bagus. Nama saya keren nih, anak saya modern tapi keren. Namanya anak saya Tony. Kok Tony? Iyalah Pak Ustaz, kan Tony ada di Quran. Memang ada Tony di Quran? Ada Pak Ustaz, cuma tersamarkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Perempuan setan. Kasih nama yang cakep. Bagus, tujuannya agar doa. Betawi, Sunda, Jawa kan ada ciri-cirinya. Biasanya Sunda tuh cecep, ya kan? Tambahin depannya nama-nama agama Muhammad, jadi tambah Muhammad cecep. Muhammad Kucok Medan, nambahin. Makanya nama itu yang bagus bang, tujuannya agar doa. Nama-nama kita semua ini kewajiban namain anak, namain yang bagus. Selain kasih nama yang cakep, apa? Kedua kewajiban orang tua, ayu adibahu, mendidik anak-anak kita. Makanya Islam itu luar biasa ajarannya. Dari mulai bikin anak aja udah diajarin. Dari mulai bikin anak, nikah pakai cara agama kan cakep. Walimatul nikah di rumah perempuan, walimatul arus di rumah laki-laki. Pakai cara-cara yang Islami. Sebelum nikah ada lamaran khitbah, pakai cara yang Islami. Udah nikah dipakai khutbah. Ada khutbah nikahnya, ada zikirnya, tahlilnya, ada yang ceramahnya, pakai nilai agama, bikin muludan, syukuran nikahan. Udah nikah pakai nilai-nilai agama lagi, hajatannya pakai nilai agama. Endah bener bang. Malam mau mangkat, bikin murid, ustaz kiai ceramah diundang. Malam undangannya dangdutan. Di kampung saya, begitu di kampung saya. Di kampung saya malam makan hidup bikin murid ustaz ceramah, gua baca murid undang malam undangan dangdut. Secara ekonomis antara ustaz sama dangdut malam dangdut bang. Bener, dangdut belum main kopi 3 ketan habis ini. Dangdut belum main nasi 3 bakul habis di lebok. Lah ustaz ngambil lagi kopi belum, rokok belum. Hajatan. Ustaz berarti fanatik banget kalau bener-bener dangdut. Gak salah juga. Sering bang, jujur aja. Orang kalau tetangga rumah di kampung tuh sering datang ke rumah Ustaz. Mohon maaf ya, saya mau hajatan nih. Mau ngundang Ustaz, mau bilangin biar nama Ustaz saya masukin dalam turut mengundang di undangan. Saya tanya lagi, lu hajatan mau undang apa hiburannya? Dangdutan Pak Ustaz, nih mohon maaf. Saya tanya dangdutan, mak boleh nggak Pak Ustaz? Boleh silakan. Cuma gue pesen lu undang dangdutan, penyanyinya pakai yang sopan dong. Cici Paramida pakaian yang bagus, suaranya enak. Evita Mala kan cakep begitu, enak jadi. Musik agak fanatik kalau dangdutan sama musik silakan. Orang joget agak dilarang kok. Saya mau orang begitu bang. Ada dangdutan joget aja, nggak ngapa-ngapa saya mah.
Saya mah punya teman yang rada-rada serius, saya nggak temenin. Karena orang kita suruh joget, siapa yang suruh? Ayo mas, joget tidak dilarang, tak dilarang, asalkan jarang-jarang. Begitu katanya. Joget memang tak penting, tidak penting, asal jangan sering-sering. Mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, mari kita joget, 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 begitu. Kenapa silakan, cuma yang sopan pakaiannya. Ini yang bikin citra musik dangdut hancur gara-gara artis yang kagak bener. Suaranya kagak enak, naik ke panggung pakai pakaian buang ketek ablang. Pakai rok pendek buang, salon banyak di atas panggung. Gua angkat kakinya, dubla. Yang nonton bocah di bawah, kacau. Makanya agama Islam ngajarin cakep, pakai nilai-nilai agama hajatannya, berumah tangganya pakai nilai agama. Dari mulai bikin anak aja ada agamanya. Malam pertama, nganten baru, jangan terburu-buru, disuruh baca doanya, sholat sunnah 2 rakaat. Pengen punya anak yang bener mah sebelum main bola, sholat sunnah 2 rakaat, baca yasin 3 kali balik, tabarok 3 kali balik, waqiah 3 kali balik. Kan kelar jam 12 tengah malam. Ini kata gininya buru makan lamaan. Yang penting baca doanya. Lihat tuh, luar biasa. Ada doanya. Keluar anak, masuk sebelum anak keluar ada doanya juga, nilai agama. Waktu hamil dianjurin suruh baca sholawat, bacain alam nasro, ngomong yang jangan yang kagak-kagak. Orang dulu begitu, lu lagi bunting makanya yang lu lihat hati-hati, salah lihat lu amit-amitin. Bener kan? Kenapa? Karena menurut ilmu kedokteran sampai sekarang belum bisa diteliti, Bang. Orang lagi bunting, lagi hamil, lagi ngidam nih, niat sesuatu yang dia gedeg, itu bakal jadi gedeg beneran kan. Orang kampung saya, lakinya hitam, emaknya hitam. Ngidam kayak orang bule, Bang. Gedeg kok orang bule. Pas keluar anaknya bule. Sampai sekarang rambut-rambut bule. Kenapa? Belum pernah diteliti ilmu kedokteran tuh. Nepak. Bener. Yang kita nggak seneng harus kita ingat tuh. Makanya orang lu ada itu tua sampai sekarang, Bang. Lu lagi bunting gini, lu jangan mancing mulu apa tuh. Ntar kalau mancing mulu ntar bibir anak lu sulit. Itu ada bener, Bang. Makanya sampai sekarang, makanya dianjurin banyakin sholawat. Artinya apa? Disuruh keluar kalimat thayyibah. Ustaz, bapak-bapak, perut bini kita lagi bunting. Ustaz, mau tidur Ustaz, mau tidur Ustaz. Ustaz, bini kita lagi bunting. Ustaz, bacain alam nasroh, alam nasroh, bawa nahan gawi selok. Musabnya dari atas ke bawah, atas ke bawah. Ini musabnya ke atas ke bawah, kagak naik-naik lagi musabnya. Daerah titik penalti di usab. Ada doanya, makanya ada tarbiyatul aulad qoblal wiladah wa tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum dilahirkan, ada pendidikan anak sesudah dilahirkan. Sebelum dilahirkan bisa dididik, baca-bacaan emaknya. Makanya emak kan lebih dekat sama anak kok. Yang lebih sayang sama anak tuh emak, Bang. Bini, buan. Bapak-bapak mah kurang laten ngurusin anak. Karena dia yang bagaimana kagak enak rasain. Ya Allah, bunting 9 bulan, Bang. 9 bulan, beratnya 3 kilo. Kita rasain dah. Kita tes. Abang bawa kelapa 3 biji. Taruh di perut abang, ikat. Kita rasain baru setengah jam aja capek, Bang. Tapi emak luar biasa, kandungannya makin gede, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid, tengkorak takut jomplang, kemana aja dibawa tuh kandungan. Luar biasanya emak tuh, detik-detik ngelahirin, ya Allah. Makanya perjuangan emak jihadnya di situ. Perut sakit mules, diperiksa mobilnya, dia cari lakinya, aduh Bang, ya Allah Bang, lakinya nyamperin dikit banget ngomong kita, sabar nih, emang udah bagian lu, segitu doang, bener Bang,
panik kita bini mau beranak tapi sempat merokok. Lagi panik. Dibawa ke bidan periksa, pembukaan 1, pembukaan 2, sampai pembukaan 9 kagak terbuka-buka. Keluar anak bro dalam dunia luar biasa bang, sakit perih berlumur darah itu mak ngerintih sambil ngomong alhamdulillah anak gua selamat. Nggak ada ibu habis ngelahirin marah-marah anaknya keluar tujuk-tujuk gara-gara lu sialan kan. Saking sayangnya sama anak walaupun sakit hilang semuanya anak keluar, sakitnya nggak diperasain, nggak dipikirin, langsung digendong ditimang sama emaknya, anak apa, anak apa, anak apa, anak apa, anak apa, anak apa. Lakinya ngomong barusan tuh keluarin anak siapa? Jangan anak apa, anak apa. Goyang aja itu. Ayo. Iya. Sayangnya emak, makanya emak lebih dekat dari anak. Yang lebih sayang sama anak emak. Punya anak kecil tengah malam nangis, yang bangun siapa? Bangun aku bangun. Dengar bocah nangis, siapa nangis begitu? Bijak berapa? Orang paten ngurusin anak. Emak yang ada paten. Tapi orang laki kita bapak akalnya banyak. Tuh, buat apa? Buat ngurusin anak, ngurusin bini. Dia nggak tahu orang perempuan akal kita bang. Kita akal-akal nyari duit, berangkat gelap, pulang gelap, panas kepanasan, hujan kehujanan. Akal orang laki banyak. Yang penting anak bini gua hidup, mau makan. Tuh, anak kecil, tengah malam, punya anak, kagak mau tidur, melek aja bocah. Main sekle. Ya Allah bang, ini bocah ngurusin apa bang? Matanya masih melek aja. Udah ngantuk buat gue tidur bang. Lu orang laki apa? Akal lu banyak. Takut-takutin bocah. Bapak tuh berfungsi di situ, akalnya banyak. Dia keluar bapak dari rumah. Mempeng, bocokan jendela. Belakang rumah. Emaknya ngomong tidur. Ada anjing di samping. Bocah ketakutan tidur. Padahal si bapaknya dianjing-anjingin. Ikhlas banget orang laki digituin kok. Yang sembarangan kita sama orang laki. Sama semua jasanya gede. Emak lebih dekat sama anak, ngurusin anak emak lebih sayang. Punya anak kecil mau makan, anaknya belum mangap, udah mangap duluan, emak anaknya, emak udah mangap, saking sayangnya. Lagi enak-enak makan, emak anak nangis, dia tinggal makanannya tuh emak. Dia lihat anaknya kalau nangis, pas dibuka pempesnya, dia tinggal makanannya bang, dicebokin dulu tuh anak, dibersihin dulu. Abis cebok lanjut lagi makannya. Enggak pakai cuci tangan lagi tuh mak. Langsung aja udah. Dicoba bareng sama sambal kuning. Luar biasa perjuangannya emak. Anaknya sakit, emak sampai ngomong. Apa kata emak? Biar apa? Gua aja yang sakit. Asal jangan lu tau yang sakit. Emak tuh. Makanya bang nih, kita lagi meriah, panas dingin, ngerintih tuh yang enak nyebut emak. Bener, iya, enak banget nyebutnya. Saya ngerasain tuh kalau lagi meriang, nggak pernah kita nyebut sabar, jarang. Karena nyambungnya luar biasa emak tuh. Perjuangan emak, kondangan emak bawa selampe. Ngaji muludan tas di bawah, anak ngintilin. Pernah kita bang bayang Jumat, jangan kita neng anak ngaji dari neng agak emak. Kondangan bos lampe, ada fungsinya. Kue tangan, nganggur comot, masukin. Kue pepe, buntel, pisang, masukin. Buat siapa? Saya dulu ngerasain begitu bang, waktu kondangan, waktu bos lampe, gue letus lampe, buat isinya ada kue talam, kue basah, mau bubur situ, nasi kuning, campur melon, belum bisa berlebih ya, buat lengket. Di lampe lengket banget, pulang netong, gue habis kondangan makan buat entong, emak, masya Allah.
lebih dekat sama anak. Maka pendidikan buat anak dari emak 80%, dari bapak 20%. Ini yang mesti kita terapkan buat anak-anak kita zaman sekarang. Kedepannya tantangan anak kita berat. Ini makna akikah, dididik anak kita, diajari dulu baru lahir. Di akikah itu potong rambutnya, diajari kuping kanan ikomahkan kuping kiri. Tujuannya apa? Ini pendidikan iman dulu sebelum suara yang lain dia dengar, suara lafzul jalalah. Kenapa bang? Karena menurut ilmu kedokteran, anak yang baru lahir panca inderanya itu yang lain belum berfungsi. Matanya anak kita bayi belum bisa melihat, kulitnya belum bisa merasa, tapi kuping lebih dulu dengar. Maka ini ajarin. Supaya apa? Supaya dengar suara yang lain belum masuk, suara lafzul jalalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dikenalin tentang Tuhannya. Imannya ditanamin lebih dulu. Ajarin sunnah. Mula Nabi. Cuma ngajarin jangan kencang. Mentang-mentang bapaknya kori, suaranya enak, baru tumben punya anak. Lebih banget jualin pelagam Mekah. Mana kencang banget di kompong. Langsung bocah pada biru ini. Dokter penasaran mati. Pelan-pelan ngajarinnya. Nih, Islam ngajarin luar biasa bang. Didik anak. Sekarang ini pendidikan anak kita, masya Allah. Orang sekarang itu lebih nyari apa? Ilmu pendidikan sekolah umum sama dengan ijazah, ijazah sama dengan pekerjaan. Padahal dulu Nabi Allah Ibrahim udah pesan sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Tong, ntar kalau bapak udah kagak, lu nyembah apa? Sekarang lain, mata kulu namin badi. Tolong kalau bapak udah kagak, ntar lu makan apa? Artinya ngejar ijazah sama pekerjaan. Imannya kosong, agamanya dangkal. Akhirnya anak kita sekarang banyak orang muncul, orang pinter cuman kagak bener. Pinter, titelnya tinggi, jabatannya tinggi, otaknya pinter, tapi akidahnya kosong, agamanya dangkal. Maka anak pertama tanemin agama dulu. Orang dulu bang walaupun sekolahnya kagak dari tinggi-tinggi, nggak sampai SD, SMP, SMA, nggak pakai pakai doktor, profesor, enggak orang dulu. Tapi kenapa? Orang tua dulu nanemin agama dulu. Yang penting lu ngaji, lu bisa ngaji, lu bisa baca Quran, udah senang tuh orang tua dulu. Makanya orang-orang dulu bang bego tapi benar. Orang sekarang banyak pintar kagak benar. Mendingan bego benar daripada pintar kagak benar bang. Bego tapi benar, makanya anak orang dulu banyak. Di sisa ini atuk yang bego tapi benar. Dibeli motor kagak mau, di jalan suruh jalan-jalan ke mall kagak mau. Maunya apa sih lu? Mau nemenin emak aja di rumah. Kalau suruh-suruh emak ke warung, ke pasar baru saya mau. Nimbain air mau, dah tuh bego tapi benar. Emaknya sakit bang, digoreng balsam. Emak sakit ya perutnya dia, digoreng balsam semua belakang depan. Banyak banget emaknya kayak kepanasan. Emaknya ngomong panas neng, panas neng. Emak panas, diambil payung sama dia. Bego, tapi bener. Emaknya kepanasan, emak panas, maka payung diambilin. Payung mak kalau panas. Daripada pinter kagak bener, akhirnya yang bego bener tapi bener enak, dia bisa ngaji, bisa baca Quran. Emaknya lagi sekarat dibacain Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Daripada pintar kagak bener, ngaji kagak bisa, sekolahnya hebat, luar negeri, Inggris, mau Singapura, Amerika. Pulang ke rumah nggak sekarat, ngaji dong, emak normal nggak bisa buat ngaji, udah dipaksa mau ngaji aja, lu bisa ngaji, makanya belajar ngaji lu kalau mau paksa ngaji juga pakai terjemah, bacaan Yasin terjemah, loh tulisannya kan Latin itu, bahasa Indonesia Yasin, A-nya 2, I-nya 2. Pas dibaca depan bukmanya lagi sekarat, ya Asin, ya Asin. Emaknya lagi sekarat agak mati. Emaknya pembelek tambahin air. Dia kira sayur kali ya asin.
Jagain dong anak kita. Anak adalah amanah, menyia-nyiakan amanah khianat. Sekarang tantangan anak kita berat, didik anak kita luar biasa. Dulu orang tua kita didik galak tegas sama anak, makanya benar semua jadi. Dulu kita disen-nasen masih kecil, galak, galaknya tegas. Nonton layar tancap aja susah. Galak orang dulu, masuk kamar, kunci pintu, lu keluar kaki lu patah. Galak orang dulu. Kagak berani kita. Sekarang anak kita bagaimana mau kunci pintu, filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk ke rumah, filmnya ada di HP. Ini tantangan kita orang tua. Dulu masih kecil nonton TV, saya pakai hitam putih doang, dicas pakai aki. Nonton film Batman doang. Karena kita masih kecil, habis nonton film Batman, pengen jadi Batman. Bener, ambil kain, kita ke leher, lompat dari atas meja. Lari keliling kampung, Batman, mau idola dulu. Sekarang udah tidak itu lagi tontonannya bang. TV sekarang udah hampir nggak laku. Yang laku handphone, anak kita udah main game. TV nonstop siang malam, maghrib emak berebut remote, tayangan udah banyak gak bermutu. KPI udah gak berfungsi, Komisi Penyiaran Indonesia mana mandul. Bener? Nah, iya jelas bang. Kita disuruh pakai masker, jaga jarak, nggak boleh kumpul-kumpul. Dia bikin konser kan suwe. Hukum buat dia oke, nggak sah. Buat kita sah. Makanya kita kadang-kadang aneh. Ini gara-gara corona begini, saya himbau, saya kepengen pemerintah kita ini aparat kepolisian semua, silakan. Apalagi kalau bulan Maulid. Bulan Maulid kita kumpul ngaji begini, silakan bikin aja Maulid, kumpul begini. Yang penting protokol kesehatan disiapin, ada cuci tangannya, ada pakai masker, kan cakep. Untuk jaga jarak mah kagak bisa dah, begini bagaimana jaga jarak? Udah kita siasatin begitu, jangan semuanya dilarang. Pengajian kumpul kagak boleh, bikin tablik akbar kagak boleh, semua yang kagak boleh. Akhirnya apa kan? Menghilangkan kerjaan para kiai. Bener, guru kiai ngajar kagak boleh, bikin tablik akbar jadwal yang batal semua habis di bulan Maulid. Siap ustaz mah diem aja bang, kalau ngomong kagak diem aja. Siapa yang mau mikirin nasib guru-guru kita? Bansos berapa pada ikut bansos? Ustaz pernah berikut bansos, malu. Bansos nih, bansos kagak dikasih. Jadi diem aja udah, kita rasain yang ada kita jual. Ini mah benar bang, cius. Mau minta gak malu, makanya pemerintah pikir nasib kita. Kita bikin inisiatif. Ayo biar tetap ada. PSBB silakan. Ini nggak mungkin enak jadi kalau semuanya ditutup, masih ditutup, semua ditutup. Kan rugi umat Islam. Benar bang? Iya, makanya kita pengen dakwah kita itu pengen terus berjalan, tetap jaga. Semuanya kita masing-masing pada bisa bang. Bagaimana cara menjaga kesehatan belum paham semua kita kok, bener. Masing-masing punya cara kok untuk menjaga kesehatan. Yang penting imun kita kuat. Ini kayaknya corona kayaknya nggak ada, kayaknya dibohong-bohongin bang, sampai gini hari kita ya. Ini kayaknya udah hampir nggak percaya. Ini baru-baru doang kita nggak covid, bahaya begini, ya sama aja kayaknya ini mah. Iya, udah unsur politiknya banyak, nuansa politiknya banyak, udah. Macam-macam dah. Makanya kita pengen anak-anak kita tuh sekarang bang, masya Allah, pendidikannya luar biasa. Bocah sekolah nggak boleh. Ayo dah, pakai daring, pakai HP, daring tuh daring, pakai HP. Absen niatan dia kalau pakai tanah, mati habis sudah. Masya Allah, semakin susah. Tantangan anak-anak kita belajar semakin susah. Maka kita kepengen anak-anak kita biar jadi orang lebih dari kita, bener bu? Orang dulu kan ngomong begitu pesennya. Tom, bapak lu cuma dia tamat SD, lu kudu sarjana. Orang dulu. Bapak lu cuma jadi RT, lu sama. Bapak lu tukang kabel ban, lu kudu punya pabrik ban. Artinya apa? Biarin bapak lu pala jadi kaki, kaki jadi pala. Asal lu tetap sekolah, tuh orang dulu. Makanya bapak kita pengen belajar sebenarnya, orang-orang tua pengen ngaji, pengen belajar, pengen sekolah. Cuma kenapa? Kebetul sama anak, mikirin anak. Jadi nggak kepelauran. Makanya kita pengen anak-anak kita harus lebih hebat dari kita, Pak. Ini tantangan luar biasa. Tontonan zaman sekarang lain, sinetron udah banyak bermutu.
TV lihat tontonan anak muda ngajarin pacaran, film anak muda ngajarin tawuran, sinetron anak muda ngajarin lagu bener, sinetron mama ngajarin gak yang laki, sinetron kedusian. Ceritanya kita tahu itu lagi pasti itu lagi ceritanya, itu lagi udah kebaca ceritanya. Menangis membayangkan betapa banyaknya itu lagi ketemu macam pacaran dia jadi pindah bukan mesra gua jadi orang kaya dan kerja di kantoran gua enak hebat semuanya ketemu cewek pacaran ayo diporotin sama pacarnya dia lagi tinggalin di tuanya yuk kau namanya muda ditinggal pas jatuh miskin balik lagi sama yang tua begitu ceritanya. Emang itu mulu ujung-ujungnya netron begitu. Batang nganter ke tiang listrik, mayat digotong nyebur sendiri ke kali. Netron azab itu pak. Kita bisa jujur, istri belanja online tanpa sepengetahuan suaminya, mayatnya digotong JNE. Ya Allah, pendidikan anak kita, tontonan anak kita berbeda, gayanya lain. Makanya kita kepengen anak-anak kita jagain bang ini amanah. Pendidikan pondok pesantren, majelis taklim, agamanya dulu lebih kuat. Pesantren jangan dipandang sebelah mata. Wah, anak saya masuk pesantren, ntar gua jadi apa Ustaz? Jadi orang, masa jadi kebo? Agamanya lebih mantap dulu, akidahnya kuat, imannya harus kuat. Daripada sekolah yang lain banyak pertawuran, kenapa? Karena agamanya kosong bang. Jujur aja, pelajaran umum, sekolah umum, agamanya pelajarannya cuma 2 jam. Pelajaran agama dalam seminggu 2 jam. Bagaimana membentuk karakter anak kita berakhlak? Wajar kalau mereka bertawuran, sekolah pada buat celurit. Tapi pesantren, majelis taklim, madrasah, saya belum pernah lihat ada santri bertawuran. Santri ini tawuran sama santri orang gara-gara berduk-berduk, gak ada. Ini ada wacana pondok pesantren mau dihapus. Katanya pondok pesantren sumber radikal, suek bener. Saya mengganti aja Menteri Agama. Bener bang, ini ada video ini bang. Biar dengan Menteri Agama. Pasti ke YouTube. Paling saya tertangkap. Wah, betul radikal nih. Tangkap dulu. Aduh, gue capung nih tangkap. Kalau tangkap aja. Orang kalau bukan ahlinya begitu bang. Kalau bukan ahlinya diserahin ke ahlinya agak nyambung. Ida usidal amru ila ghairi ahlihi fantazri sa'at. Sesuatu yang bukan ahlinya diserahkan kepada yang bukan ahlinya, wow, hancur bang. Makanya kita kepengen saya dah Menteri Agama. Kita kemana kok? Biar viral. Kali pusat juga. Menteri Agama gua semuanya aliran-aliran yang bener, aliran sesat. Gua bikin lagi ke aliran. Harus kita lawan tuh aliran sesat pakai aliran listrik. Orang pakai jilbab radikal, pakai cingkrang radikal. Apa yang radikal? Saya heran jadi bahasnya khilafah radikal. Nah ada lain kerjaan. Khilafah radikal khilafah. Enak bahasanya. Suai banget. Masya Allah, makanya kita kepengen anak-anak kita nih bang sekarang kita didik dengan pendidikan agama dulu, mantepin imannya, akidahnya mantepin, amin. Kalau akidahnya mantep, imannya mantep, gede mau jadi apa lu? Lihat bakatnya bocah. Usah dari masih kecil anak saya main obeng mulu nih, montir. Wah bocah STM, jurusan otomotif, ntar gua jadi montir, gua punya bengkel di mana-mana. Kenapa main obeng mulu? Anak saya masih kecil mainnya kapal-kapalan, mau usah nih kapal-kapalan mau dibeli pilot. Dan jadi pilot yang beriman, ngerti agama. Anak saya masih kecil mainnya tembak-tembakan mau usah. Abri polisi, negeri jadi abri polisi beriman. Agama tanamin dulu. Anak saya dari kecil lain sama yang lain ini usah. Dari kecil korengan mulu. Dokter. Justru gedenya jadi dokter yang beriman, ngerti agama, enak, alhamdulillah. Anak amanah, menyia-nyiakan amanah, khianat dosa besar. Tantangan anak kita godaan yang berat. Dari pergaulan luar biasa bang anak-anak kita. Kenapa? Karena media terlalu cepat.
Lebih cepat media mempengaruhi anak-anak kita, pergaulan anak kita tanpa difilterin dengan agama, ngeri. Kalau nongkrong, sok-sok gaya-gayaan anak kita, rambutnya dimerahin, persis kena buah braso. Mana pakai anting bukan emas, kawat. Mending anting nggak cakep hadiah ciki. Bersihnya ngomong tuh agak danta. Kalau ngomong tuh anak-anak rombongan anak alay. Kalau ngomong kayak mulutnya penuh banget, sebenarnya saya pingin please deh usah gitu chaos. Oke dia ngomong kamu sendiri gitu. Jangan biasa ngomong begitu bang, anak kita ngomelin. Orang mati sesuai kebiasaannya. Biasa ngomong gitu kalau mati masuk dalam kubur, malaikat nanya, "Baru buka siapa Tuhan kamu?" Kasih tahu gak ya? Ngomong nabi kok, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja, aku tahu banget. Kacau bang, malaikat kesel, masuk neraka lu. Neraka mana? Neraka mana? Cius. Anak kita ngerti agama, terutama ngaji baca Quran bang. Ini sekarang disurvei bang, anak-anak kita lulusan MI, lulusan sanawiyah, baca Quran aja masih banyak yang kagak bener. Baca Quran tuh hukumnya sunnah, baca Quran hukumnya sunnah, tapi belajar ilmu tajwidnya fardu ain. Makanya harus bisa baca Quran. Kenapa kita sekarang ada larangan? Nggak boleh ngomong anjay. Ya kan anak muda, anjay, nggak boleh ngomong anjay. Karena salah. Yang betul mah anjay. Karena nun mati ketemu jin. Dalam bahasa ilmu tajwid kan itu ikhfa. Nun mati ketemu jin harus disamarkan anjay. Masya Allah, belajar Quran, nyanyi mah gampang, jangan pakai hafalin nyanyi. Orang bisa nyanyi belum tentu bisa ngaji, bener bang? Tapi orang bisa ngaji udah pasti bisa nyanyi. Nyanyi mah gak pakai dihafalin bang. Tapi baca Quran anak-anak kita, Masya Allah. Makanya titip anak kita tuh guru-guru lekar di kampung, taman pendidikan Quran TPQ itu pikirin juga. Emang Ustadz ngarepin malam Senin, malam Minggu keren ngaji lekar, malam Sabtu ngomong anak besok ya Senin bayaran yang gede ceban yang kecil boncengnya. Pas itu nunggu malam Senin girang banget ini guru mau ajar, gua bilang ada hujan. Kira-kira datang ada di bonceng enggak. Kalau sekolah mau hujan-hujan datang dianterin, bilang ngaji mah kagak. Sekolah bayaran, berapa guru, SPP-nya, seragamnya semua saya bayar. Patu baru, tas baru, wah semuanya semua baru, buku baru. Dia ngaji lekar, dia kalau hotel PPC itu bulu buat berdirian. Kancing koko lain sebelah. Sendal dan kipas, ikro bersobek, begini. Ngaji ikro jus sama pada sobek, ngaji baca sama guru, baca alam taro. Karena pada sobek tengahnya ketemu alam nasro. Pulang ngaji ditanya sama emaknya, lu ngaji apa sama guru Tom? Ngaji dua alam mah. Ngaji dua alam, iya itu alam taro sama alam nasro. Iya, tidak emang pikirin juga bang anak-anak kita biar bisa baca Quran. Pengharapannya dari mana? Emang guru kita masukin ke madrasah majelis taklim bisa ngaji, bisa baca Quran, insya Allah aman, amin. Kalau agamanya sudah tertanam, akidahnya sudah kuat anak kita, silakan besar mau jadi apa nak? Jadi pejabat yang beriman ngerti agama. Kalau pejabat yang paham agama, ngerti agama, sambutan juga mantap, ceramah juga hebat sambutan. Bisa juga paseh. Orang yang pejabatnya ngaji mah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Coba kagak ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaji. Coba kalau ngaji nggak begitu. Nggak bisa. Orang kalau ngaji sesuatu itu harus belajar kok. Apapun kita niatin anak kita harus lebih hebat dari kita. Sebab kenapa? Anak adalah amanah.
menyia-nyiakan amanah, khianat dosa besar. Kita pengen meninggal dunia, anak-anak kita ingat sama kita, doain kita. Sebagai anak pun harus sadar siapa kedua orang tua kita. Ingat, makanya orang tua dulu hidupnya bang, masya Allah, apa-apaan buat anakmu. Dikit-dikit buat anak, jual tanah buat anak, bikin rumah buat anak, bikin rumah buat anak. Semuanya anak, mana ada anak buat orang tua? Jarang. Itu jangan kan suruh nambahin balik orang tua, jagain aja kalau bisa. Yang ada dijual-jualin kita. Orang dulu matinya aja ninggalin anak, ninggalin buat anak tuh sawah, tanah ditinggalin. Kita sekarang mikir apa yang ditinggalin buat anak-anak kita? Oke, orang dulu akidahnya kuat, imannya kuat, agamanya mantep, banyak bandanya ditinggalin. Kalau itu anak yang bermanfaat, anak yang ngerti ilmu agama, insya Allah yang ditinggalin jadi manfaat semua. Anak mendingan soleh kok, karena soleh insya Allah pinter. Tapi anak pinter belum tentu soleh bang. Anak kalau pinter kerjanya pinter orang tua. Tanah udah dijual, ngakunya belum, bocah pinter. Tanahnya kayak gitu juga. Suratnya dia bikin ada 4. Karena dia pinteran, tuaan dapat warisan banyak kan. Adanya yang botot dapat pojokan. Mana pojokan kuburan? Engkau dalam kubur ngomong, saya kebusur lagi gue ini. Sudah ada bocah pinter. Kita gua sama teman, lu untuk kuburan lu jual. Nah, gue gak jual kuburannya, gue jual tanahnya. Nah, itu lah kuburannya ngikut. Busur kagak ngikut, jangan ngikut juga. Ini orang PA, bang. Orang pemangatan pintar jadi PA. Karena kita pengen anak-anak kita meninggal dunia, kita dapat pensiunan pahala dari anak-anak kita. Alhamdulillah. Ini akekah tujuannya begitu. Kenapa harus diakekahin? Kalau kullu mauludin rohina, setiap bayi yang kalau sudah lahir dalam keadaan tergadai, ditebus tuh gadaiannya dengan apa? Wabul tahanun bil akikoh, ditebus dengan akekah. 1 ekor kambing buat perempuan, 2 ekor buat laki-laki. Ini aturan ajarannya. Rambutnya dicukur, dirapihin, dibotakin tuh. Jangan dibuang rambutnya, timbang. Bawa ke toko emas, karena timbangan emas tuh berapa gram. Umpama kita timbang baik anak kita tuh rambutnya ada 3 kintal. Kebanyakan ada itu 3 kintal ya. 3 gram. Tuh kalau berarti 3 gram hitung emas itu berapa? 1 gram yang paling mahal. Emas 24, umpama 700.000. 7 dikali 3 berarti 21 juta. 21 juta. Jadi 2.100.000. Kemana dunia itu? Kasihin sama yang lain. Siapa yang lain? Fakir miskin, anak yatim yang gak mampu. Itu agama ngajarnya luar biasa, bang. Ini pentingnya kita ngaji di situ. Orang kadang-kadang aneh. Ngaji kagak bisa, nanya mulu. Ngaji mau Google. Ribet jadi kalau ngaji mau Google. Saya lagi sholat Ustaz, terus kentut. Itu menurut ilmu fikih batal maling. Kalau udah batal saya mau sholat lagi, udah kira-kira harus wudhu lagi kagak? Wudhu lah, udah batal. Lagi wudhu saya basuh muka itu, gak basuh, makanya banyak banget. Itu intinya Pak Ustaz, gak masuk ke akal loh. Masa yang kegel pantat, yang dibasuh muka? Ini pertanyaan akal-akalan. Saya gak jawab, bagaimana saya mau jawab, kesel aja saya. Dan tanya aja lu kalau kentut yang malu, muka lu apa pantat? Muka Ustaz malu saya kalau kentut banyak orang. Nah makanya muka yang dicebokin semua. Makanya anak-anak kita sekarang tuh banyak nanya tapi gak mau mengkaji. Pertanyaan akal-akalan doang. Kemarin belum lama lagi santunan yatim, kita ngomong siapa yang nyantunin anak yatim kemudian mengusap kepala anak yatim, maka setiap helai rambut yang ada di kepala anak yatim itu dapat kebajikan buat kita. Luar biasa. Banyak bunga di pojok Pak Ustaz. Kalau anak yatimnya botak bagaimana? Ada aja yang tanya. Silakan kritis-kritis kok ngadepin anak sekarang. Kita ceramah, jangan kecil kalau boleh anak-anak ada begitu. Besok kita kasih diitit. Tunggu deh sekarang lagunya. Ketemu di ngaji, bosan bohong. Kemarin saya kencing ada begitu. Toh gua kencing emang ada begitu, cuma punya gua ketemu ke kiri. Dulu dinamakan. Dulu mah punya senjata pemuka.
Ditepuk kok. Tuh, tepuk kan nanti diurut gitu diurut. Biar supaya tiris, diurut habis kita dehem, istilah baru urut tuh. Biar tiris bang urut. Tuh. Kalau pun bagaimana biar supaya tiris? Gampang tuh habis kencing, setumit pantat ini diaduk supaya tiris. Kalau mau tiris juga aduk kecil. Masukin selangkangan kok. Kalau tarik dari depan ke belakang, bare. Habis tuh. Rak. Maka kita pengen bang, ayo dah nih, waktu walimatul akikah ini merupakan sunnah muakkadah. Anak tuh jadi akikah, gedenya gampang dibilangin, gampang diurus, gampang dirawat, gampang diingetin. Maka guru saya ngomong, ada orang curhat, Ustaz anaknya siapa dibilangin masa lo ngaji, kamu ngaji, pola malas buat kamu bolos mulu, susah buat belajarnya di rumah, dibilangin belajarnya susah banget semuanya. Pokoknya susah buat dibilangin deh. Guru saya ngajarin, kalau anak udah susah diajarin begitu, dibilangin susah, tiap hari kita kirimin Fatihah buat anak kita. Guru saya ngajarin, guru saya ngajarin, baca Fatihah aja kirimin, dan juga Allah yang ngasih hidayah. Gedenya tadi orang benar, amin. Makanya doa walid li waladihi kad doain nabi li ummatihi. Doanya orang tua kepada anak seperti doanya seorang nabi kepada umatnya. Tocer manjur bang. Maka anak kita kalau lagi dipondokin, lagi di pesantren itu jangan ditangisin. Ikut nangis soal dia, netrum. Jangan diingetin, biarin aja untuk ikhlasin, sama aja buang anak. Iya, dengan kita ikhlas begitu, dia tenang, semua belajar tenang juga. Pasti nyetrum bang, antara jiwa emak, jiwa bapak sama anak nyetrum. Semua itu diajarin kita. Supaya apa? Kita Fatihah doain anak-anak kita yang belajar. Kenapa? Karena doa orang tua begitu dahsyat buat anak. Apalagi kita yang udah jadi anak. Sekarang udah jadi orang tua, yang kemarin masih anak. Sekarang berasa kita udah jadi orang tua. Orang tua lu pernah ngomong, entah lu rasain sendiri kalau lu punya anak. Bagaimana enaknya lu punya anak? Kalau rasain jadi orang tua, kadang-kadang bener banget. Dulu begini kali. Makanya jangan harap anak kita mau doain kita ketika kita meninggal dunia. Kalau sekarang aja kita udah gak mau doain orang tua, jangan diharapkan. Anak kita doyan ngaji, kalau emaknya kagak doyan ngaji, bapaknya yang doyan ngaji. Jangan harap anak kita mau ibadah kalau kita sekarang gak pernah ibadah. Kenapa kita mau kumpul begini bang? Malam-malam kita kumpul, diundang rame-rame, demen sama pengajian. Karena emak bapak kita dulunya begini. Terus ajaran-ajaran orang tua kita, demen ngaji ada silsilahnya, ada darah kita pernah ngaji sama bapak kita. Makanya kita ngomong begini, kumpul, syukuran diundang, berkahnya luar biasa. Doain anaknya Bang Ilham. Ntar kita anak kita didoain lagi. Doain nih anak-anak kita semuanya, masing-masing kita doain supaya jadi orang yang benar, orang yang soleh. Siapapun orangnya pak ditanya, bapak, emak ditanya, anak pengen jadi orang apa sih? Orang soleh. Semuanya deh. Maling aja kita tanya, anakku kan bagus, anakku pengen jadi benar, yang kayak gua tuh. Semua harapannya seperti itu. Maka kita kepengen, ayo ini merupakan cikal bakal pembentukan karakter anak-anak kita agar supaya jadi orang yang beriman, paham ilmunya, agamanya paham, kelak jadi orang yang soleh, orang yang berhasil semua itu karena usaha kita dari orang-orang tua kita. Maka kita kepengen mak bapak kita senengin, berikan juga anak-anak kita, nanti kita senengin, mereka bisa senengin kita, menjadi qurratu a'yun buat kedua orang tuanya. Kelak kita meninggal dunia dikenang terus sama anak-anak kita. Anak yang soleh ingatnya dari dunia sampai akhirat. Makanya pertama kita datangin lebaran, siapa sebagai anak? Datang kita sama orang tua. Bener kok? Pertama hari lebaran kita datangin siapa? Orang tua. Malam takbiran aja kita datangin. Disuruh kita sama laki kita, neng, mau bawainnya apa lo? Opor lo masak, bagi lo siapin tuh. Caterin rumah mertua kita nih yang tua nih, orang tua. Ibu, bawa opor, assalamualaikum, ya. Mau takbiran nih, assalamualaikum, ya. Ya, nenek mana ya? Ibunya, dulu tuh katanya dia boleh opornya, nggak beli apa-apa lebaran. Nah, nol punya ayam apa opor? Tahu bapaknya punya ayam satu kali itu. Dibawain.
Kira nih kalau sampai memang ngomong-ngomong lu bawain gua anak lu siapin sisain tuh masih anak yang dipikirin, cucu yang dipikirin, luar biasa emak kita. Ada udahnya. Lebaran pertama selesai sebagian setengah 8, yang pertama kita tubuh kita datangin siapa? Emak bapak kita. Udah bulan apa nih dandan, bulan dandan. Anak ada yang bukan mana pun kumpul rapi dulu. Lebaran kita rumahnya bulan, lu dandan lu lama banget dan ya kita rame-rame tuh. Datang ke rumah orang tua, doa Allah Pak, pertama kita datang hati yang loron. Sedihnya luar biasa lebaran pertama datang sama orang tua. Assalamualaikum, ya Pak, minta Allah tuh nyampe gitu, ya Allah ya. Orang nangis sambil ngomong agak jelas bang ngomong. Sakit sedihnya, nangis sambil ngomong agak datang. Saking sedihnya kita minta maaf sama kalau nggak nangis jadi 8 sampai masuk dia. Lama nangis lapar. Ngomongnya, masih belum makan ini, makan di kotor dong. Malam ke dibawain sama mantu gini loh tuh. Mana ada yang ngasih tuh, anak kau diri. Dia bawain dia makan. Emak masih mikirin buat kita bang. Makanya hebat banget orang luar biasa tuh. Hari pertama lebaran datang ke rumahnya kita sama bapak. Hari kedua ketiga gantian nyak rumahnya. Mau bapak jagain rumah. Sama tuh anak. Saya mau lebaran nih persirannya, mau hiburan lu sama represi mau lebaran mau jalan-jalan gue kayak ini nyak rumah dah jagain rumah bapak ya. Tuh beras tuh baru beli tuh nyak masak itu gas tuh baru dibeli gas BB-nya tuh subuhnya. Emaknya jadi pembantu jaga rumahnya, bapaknya kesuai banget. Dia pergi enak jalan-jalan, Ragunan. Dia berpesiran, buat tiba kayak botol guling gede banget. Dia makan bareng besok. Dia gelar makan sama bapaknya. Bapaknya ada tiga, anaknya makan 3 boros. Ya Allah. Orang mengajak setahun sekali ibu orang tua nyenengin ajak jalan-jalan ke Ragunan lainnya ikut dong saya. Bapak ikut saya. Ajak bawa makanan yang banyak, gelar tikar semua. Makan bareng situ sama keluarga banyak, keluarga macan gitu. Ada pintu macan buka nyak makan jual-jualnya. Kali itu kita duraka, jangan tanggung orang tua. Ancol sama nyak maninya ya, lepinnya. Suai banget anak kulit. Bagaimana mau bertahan di orang tua? Kita kepengen kok kita dihargai anak-anak kita, dihormati anak-anak kita. Kita selalu menghargai anak orang-orang tua kita. Yakin hari ini akikah dari putra ya Pak Burja, mantap. Putra dari Bang Ilham, Saputra Boriska Nur Fitriana yang bernama Azmi Tamam Al Malik, sehat walafiat, panjang umur, mudah-mudahan kelak jadi anak yang soleh. Ingat berkah sama orang tua buat bangun keluarga, saudara, berbakti sama orang tua, berbakti sama Allah dan Rasulnya, berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah Bapak Haji Kasmuri dan Haji Hayati udah punya cucu, berarti cucunya banyak udah ya. Baru ya Allah, berarti kalau udah punya cucu lebih sayang sama cucu daripada mana. Biasanya orang tua begitu. Ya orang tua biasanya begitu. Kalau udah punya cucu, anak ini lebih paling sayang. Cucu yang disayang, dipikirin cucu mulu. Buktinya film Sidul, kok gila, dia sayang sama Atu sama Sidul. Si Manda kesian banget. Ada dipikirin, begitu kesayangan. Mudah-mudahan kita semua doang apa ini dulu, kita makan lah. Kampus banget bro. Doain saya, alhamdulillah Bapak Ibu, 2 hari yang lalu saya udah melakukan rapid test dan swab juga periksa ke dokter bahwasanya dinyatakan hasilnya negatif, alhamdulillah dan negatif dari corona. Makanya besok pagi saya harus berangkat ke Bandara Soekarno Hatta. Jam 7 pagi harus sudah take off pesawat menuju ke Malaysia. 2 hari acara walimatul khitan nanti di Filipina. Itu aja. Udah serius banget bang. Pin aja. Udah serius.
Nah, kita baca Fatihah dan minta Allah mudah-mudahan Ananda Azmi insya Allah jadi anak yang soleh, sehat walafiat, panjang umur, berkah usia, dan kelak jadi anak yang senantiasa menjadi khairun nas anfa'uhum linnas. Anak-anak kita semua yang lagi pada belajar kita doain diberikan kekuatan dalam belajarnya, Allah berikan ilmu yang manfaat dan kelak jadi anak yang solihin dan solihat. Kalau orang tua kita yang udah nggak ada, udah pernah meninggal dunia semuanya, terkhusus keluarga besar almarhumin, almarhumat, keluarga besar di sini yang udah pada meninggal dunia, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima amal kebaikannya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Al-Fatihah bi niyatil qabul wal usul wa ila hadratir rasul bi niyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Ibu bapak hadirin jamaah yang berbahagia, mohon maaf jangan pulang dulu sebelum ditutup dengan doa. Ada guru kita tadi yang doa ya, ada guru kita pulang dulu ya, doa ya. Nah, doa dulu ya, doanya juga banyak-banyak paling doa makan. Ini ada saya, mohon maaf sampai kalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Demikian materi ceramah agama tentang akikah yang telah disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Nur Fadilah atau dikenal Ustaz Sila. Kita pernah menjadi seorang anak, apalagi anak-anak kita sekarang memang sedang menjadi seorang anak, berkewajiban kita berbakti kepada orang tua, yaitu ridho Allah, ridho walidain. Dan sekarang kita telah menjadi orang tua, kita diberi amanah untuk mendidik anak kita. Oleh karena itu, kita didik anak kita terutama dengan akidah, yaitu akidah agama Islam. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Karena dulu orang tua hadirin wa hadirat rahimahullah, acara selanjutnya yaitu doa. Doa yang pertama nanti akan dipimpin oleh guru kita yaitu Kiai Haji Ahmad Sirajuddin Abdul Salam MA, dan doa yang kedua nanti oleh guru kita Ustaz Haji Hamim Abdul Hamid. Kepadanya segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah fi ni'matihi wa kulli rabbana alhamdulillah syukran lillahi. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى المرسلين عنا سيئاتنا وتوفنا